Good morning, student. How are you doing today? You must be great, okay? Saya juga dalam keadaan baik, juga guru-guru yang ada di sini. Oke, gimana aktivitas belajar kalian di rumah? Masih tetap semangat ya? Oke, saya juga melihat, oke, sebagian dari siswa sudah mulai bosan, oke, juga lelah mungkin ya dengan metode belajar seperti ini, tapi itu tidak boleh ada dalam pikiran kalian ya. Oke, tetap semangat, apapun program yang dicanangkan oleh pendidikan atau sekolah kita, tetap kalian support. Dari pihak guru juga kami mempersiapkan segala mungkin, oke, yang terbaik untuk pembelajaran kalian, oke, untuk mencapai tujuan pembelajaran, oke. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris, English lesson for grade 9 ya, atau 9 grade ya. With me, Miss Ellie. See you again, oke. Kita nanti akan melanjutkan, oke, pelajaran yang kemarin oleh guru yang terdahulu yaitu Mrs. Yuni ya. This is the part 2. Oke. Nanti akan ada beberapa tugas dari Miss Ellie ya, segera dikerjakan. Saya memberikan tidak banyak. Oke, nanti di atasnya akan saya jelaskan dengan slide-slide. Oke, jadi more attention ya apa yang diberikan oleh guru. Oke, kalau Miss Ellie berikan PPT dan video, dibuka videonya ya, dipelajari. Karena kalau hanya PPT, saya yakin pelajaran apapun kalian tidak mengerti. Oke, wujud kalian semangat belajarnya dan benar mengisi tugasnya, yaitu dengan melihat PPT dan video. Karena kalau hanya PPT, saya yakin kurang mengerti, apalagi pelajaran bahasa. Oke, jangan hanya screenshot bagian yang PPT halaman terakhir ya, Nak ya. Mencari tugas atau you ask your friend about exercise, no, tidak boleh. Apa yang sudah kalian dapatkan hanya kalau seperti itu saja ya. Oke, mengerti? Oke, setuju? Kalian mau melakukannya? Oke, itu berarti ciri-ciri anak yang mau belajar dan pintar. Oke, saya yakin anak-anak PGRI semuanya mau melakukannya. Oke, kita lihat PPT-nya. Oke, bisa ditampilkan dengan good morning student. Oke, supaya semangat pagi tetap ada ya, ada di dada dan pikiran kalian. Keep spirit on your study, especially English. Oke. English lesson for 9th grade. Oke. The title is Text Information Report. Oke, adalah seperti yang ada di kalian, ini adalah teks tentang informasi report. Oke. Tertarik untuk isinya? Oke. Interesting for learning? Absolutely, yes. Oke. Kita lihat basic competency atau basic competence untuk kategori pengetahuan. I will read for you. You can follow me on your sheet 3.9. Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks faktual, report dengan menyatakan dan menanyakan tentang teks ilmiah faktual tentang orang, binatang, benda, gejala, fenomena, dan peristiwa alam. Dan sosial, pendek dan sangat sederhana, sesuai dengan konteks pembelajaran di pelajaran lain di kelas 9. Oke, relasinya ada di pelajaran lain ya. Oke. Ini adalah kategorinya pengetahuan. Untuk KKO-nya, kategori operasional, jadi siswa mampu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan. Nanti kita bahas ya. Oke. The other, untuk keterampilannya, 4.9 menangkap makna dalam teks ilmiah faktual report, lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait dengan mata pelajaran lain di kelas 9. Ini untuk KKO-nya adalah menangkap makna dalam teks ilmiah faktual report, baik lisan maupun tulisan. Nanti misalnya ada beberapa analisis untuk di literasi ya, juga untuk tulisnya. Social function of report text, atau fungsi sosialnya.
apa sih report text itu. Jadi kita ingin tahu lah ya fungsi sosialnya. Is to present information about something generally to reader. In Indonesia, for you, teks yang memiliki tujuan untuk memberikan atau menyajikan informasi kepada pembaca mengenai objek dari teks ini sendiri secara umum. Ya, namanya report text. Jadi secara umum bahasa Inggrisnya generally. Ada ya di atas tulisannya ya. Oke, kita lihat yang lain. Example of report text. Biasanya dalam teks-teks apa sih kinds of report text itu? Oke, kita lihat ya. Plant, animal, place, thing, technology, natural phenomena. Plant itu adalah bisa tumbuhan, bunga ya, tanaman ya. Animal, binatang, place tempat, things benda-benda, teknologi ya teknologi, natural phenomena adalah fenomena alam. Teknologi tahu misalnya ya, berarti ya teknologi sekarang ada gadget, ada Android, oke, itu jadi bisa jadi bahan dalam teks-teks report ya. Karena kan tadi di atas teks ilmiah ya. Oke. Kita lihat gambarnya untuk plant, I give you flower, sunflower. Okay, according to the animal, I give you tiger. Okay, places, untuk place, I give you Bali. Thing, I give you car. Technology, I give you watch. Tapi watchnya sudah canggih ya. Okay. Ya, last one, ini fenomena naturally atau natural fenomena, bisa dikasih sini kayak straw. Ya, kayak wind ya. Kayak cloud juga bisa. Jadi gabungan ya. Menarik ya. Lalu nanti kalau misalnya lihat di teks-teks gitu ya, report text, jadi tidak canggung. Oh, ternyata untuk kategori 6 ini bisa mewakili saya untuk membuat report text atau mencari teks-teks report dari sumber-sumber yang lain. Misalnya ada tugas guru, bisa kalian tampilkan satu atau you choose one dari 6 ini. Oke, di karakteristik of report text, ciri-cirinya ya. Oke, ada 3, there are 3 characteristic of report text. Okay, I give you in Indonesia. Number 1, judul teks terlihat lebih umum. Okay. The second, berisi fakta-fakta ilmiah yang memakai istilah-istilah ilmiah. Alamiah maksudnya ya. The third, menggunakan simple present tense. Ini juga termasuk dari unsur kebahasaan ya. 3 ini juga termasuk unsur kebahasaan. Jadi karakteristiknya bisa menjadi atau include dari unsur kebahasaan atau feature ya. Generic structure of report text. Generic structure, unsur generik, unsur umumnya. Oke, yang pertama adalah general classification. The other description. Jadi kalau ada teks, ya dengarkan ya. Kalau ada teks report, oke, itu pasti ada terbagi 2 penjelasannya. Oke, yang pertama itu ada generally classification. Di mana beradanya? Biasanya ada di awal paragraf. Oke, untuk deskripsinya di bawah. Miss, ini paragrafnya banyak, Miss. Yang mana? Kalian lihat, kalian baca. Oke, nanti kita pelajari ya. Kemarin Miss Yuni sudah lengkap ya, Miss Eli lihat ya. Oke, jadi tetap dibaca yang kemarin PPT-nya, juga video yang diberikan oleh Miss Yuni. Ya, Miss Eli kalau menjelaskan kembali, repeat again to you about this, kita tidak maju-maju. Jadi jangan diindahkan, tetap this is the series, English is the series ya. Lanjutan, kita kan ada 4 pertemuan. Oke, jadi bersinambungan atau bersambung satu sama lain. Oke, jadi misalnya sedikit hanya just review saja untuk definition-nya, mungkin pengantarnya ya. Oke. Oke, saya kasih panah untuk general classification. Gitu, row with description. Ya, ada 2 ya, Nak ya. Ingat ya, 2.
General classification, oke, ini uraiannya. This is more detailed information about general classification. In Indonesia, paragraf pembuka ini berisi penjabaran umum satu hal yang ingin kamu ceritakan. Bagian ini berisi tentang berbagai informasi umum yang berdasar pada sebuah hasil pengamatan yang dilakukan sebelumnya, baik tentang fenomena alam, hewan, binatang, tumbuhan, dan lainnya. Berbeda dengan descriptive text, report text memaparkan berbagai informasi yang umum. Ya, kemarin sudah dikupas perbedaannya ya. What is different about descriptive text and the report text? Oke, sudah lengkap ya. More complete malah Miss Eli lihat ya, sudah jelas ya, clear. Oke, di other description. Pada bagian ini akan dideskripsikan lebih jauh dan detail berbagai hasil-hasil dari penelitian tersebut secara terperinci. Bagian description memberikan gambaran fenomena atau situasi yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifatnya, kebiasaan, ataupun tingkah lakunya. Intinya bagian ini menjabarkan klasifikasi yang disajikan secara ilmiah. Sehingga hal yang perlu diingat adalah bahwa report text bukan teks biasa, tapi faktual ilmiah. Nah, untuk bagian ini more detail ya, about yang didiskusikan, is something who discuss. Ya, jadi sesuatu yang didiskusikan atau dijabarkan dalam teks, kamu mau ambil teksnya apa misalnya. Nah, ini lebih detailnya. Apa bagiannya, part of the body atau part of the plane gitu, bagian-bagian apanya yang kamu akan tampilkan. Oke. Itu jadi lebih lengkap di sini. Kalau tadi kan hanya pengantar untuk general klasifikasi. Jadi klasifikasi umum, secara umum orang sudah tahu kalau mawar itu kebanyakan merah. Ya, kalau mawar pasti simbolnya apa, colorsnya merah. Tapi ternyata banyak gitu. Nah, kamu angkat salah satu judulnya misalnya mawar berduri. Kamu jelaskan di deskripsinya durinya, kapan tumbuhnya, kapan mulai mekar, kapan buahnya apa bunganya rontok atau sudah gugur. Kalau umur setahun, semana tingginya, apa yang harus diperbuat supaya apa bunga tetap banyak gitu, karena biasanya kalau tumbuhan berbuah ada prosesnya ya untuk bisa dia tetap eksis untuk buahnya, misalnya dirontokkan daunnya seperti itu ya. Nah, itu kan juga sebetulnya seperti report ya, laporan-laporan ilmiah kayak tadi penelitian belajar penelitian ya. Ya, jadi di sini juga nanti ada beberapa teks itu diangkat gitu. Nanti kita lihat ya, apakah misalnya tampilkan seperti itu, apakah di set berikutnya atau di section berikutnya. Learning objective. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini saya dikasih batas 3. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks tentang semut, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. 2. Melalui kegiatan membaca teks yang sama dan penjelasan tentang bagian teks informasi report, siswa dapat menentukan bagian-bagian teks informasi report dengan benar. Oke. 3. Melalui kegiatan membaca teks rayap, siswa dapat memberi label pada bagian teks dan menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi ada 3 yang kita bahas ya. Oke, nanti kita belajar ya untuk mencapai tujuan learning object-nya ya. Oke. Mudah kok kalau kita coba, you have to try, oke. Jadi kamu jangan bilang sulit, tapi tidak mau mencobanya, oke. Tidak mau nonton videonya, tidak mau menyaksikan melihat PPT-nya, tidak mau belajar mencoba menulis atau mencari arti gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau belajar bahasa Inggris harus bisa ya, punya kemampuan seperti itu ya. Ada niat ya. Oke. Oke, untuk literasi misalnya kasih literasi dulu nih, tapi bukan teks bacaan ya. Saya cuma kasih lihat gambar nih. Oke. Perhatikan ya, literasi. Look at the picture then answer the question. Oke. You see the picture, you analyze the picture, what is it? Gambar apa ya ini ya, nak? Semut. Bahasa Inggrisnya apa? Oke, benar. Ada banyak ya semutnya ya. Oke. Di mana ini semutnya berada? Oh, di tanah, Miss. Di lubang, Miss. Oke, lihat. Oke. Ada berapa? Apalagi yang kamu amatin? Oke, mereka bergerombol hidupnya. Apalagi?
Ada kakinya, Miss. Kakinya banyak. Warnanya, Miss, warnanya. Oke. Apa? Gigitannya, Miss. Oke. Itu kamu untuk literasi ya. Tapi kalian udah bayangan, oh ini adalah semut. Oke. Karena familiar ya. Termasuk serangga ya yang ada di sekitar kalian. Coba kita lihat questionnya ya, Miss Eli Pandu. Ada gambarnya juga. Still I give you picture about ya, up ya di atasnya. Number one, what do you see in the picture? Apa yang kamu lihat di gambar? Second, do you often see them? Apakah kamu sering melihat mereka? Kenapa pakai them? Karena sebutnya banyak, Miss. Dia kan pakai they. They-nya merubah personal pronoun jadi them. You know where ants usually live? Kamu tahu nggak biasanya di mana sih ants itu tinggal atau hidup? Ya, usually biasanya ya. Oke. Ants-nya kenapa pakai S, Miss? Karena banyak ya. Kalau satu ants. Ants. Number four, do you know their characteristic? Apakah kamu tahu karakternya? Oke, jawabannya depend ya. Tergantung. Pemikiran kalian ya. Berbeda-beda setiap siswa. Tapi kalian sudah boleh menjawab, sudah bagus. Ya, karena mereka ada di sekitar kita. Jadi kalian pasti tahu. Sedikit banyak bisa menjawab pertanyaan ini ya. Kita lihat. Answer key. Jawaban ya. Number one, I see N in the picture. Saya melihatnya di gambar, benar. Saya juga melihatnya di sini gitu ya. Second, yes, I often see N. Pernahkah kamu melihatnya ya? Yes, I often. Saya sering. Berarti tidak always, tidak selalu ya. Three, I think ants live under the ground or in soil. Saya pikir dia tinggal di, atau pendapat saya dia tinggal di ground atau soil. Four, ants are small animal. Karakternya adalah binatang kecil. Dia mempunyai kaki berapa? Itu good. This is good answer. Sebagai pemula, itu jawaban yang bagus. Oke, kita lihat lagi. Let's study aktivitas 1. Read the text about ants below, then answer the question. Bacalah teks tentang semut di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan. Nah, kalau tadi kan literasi ya, baru sedikit informasi, small information atau just a little information about ants. Oke, kita sekarang belajar more deep lagi lebih dalam. Oke. Saya akan bacakan sedikit ya. I will for you. Ants. Ants are common insects. They belong to the Formicidae family. They are invertebrate. More than 10,000 known species occur around the world. Their range is size from about 2 to 25 millimeters. Their color is usually yellow, brown, red, or black. Ants have 6 legs. They typically live in structured nets, communities that may located underground or soil. In ground-level mounds or in tree, ants communicate and cooperate by using chemicals that can alert others to danger or lead them to food source. They typically eat nectar, seeds, fungus, or insects. The life cycle of the ant has 4 stages, including egg, larva, pupa, and adult. Ants spans a period of 8 to 10 weeks. The queen spends her life laying eggs. The workers are females and do the work of the colony, with larves individually functioning as soldiers who defend the colony. Oke, maaf ya Miss Ellie, ini agak kecil-kecil. Oke, jadi kurang kelihatan ya. Oke. Nanti kalian bisa ulang lagi, oke. Dibacakan kembali ya. Oke. Oleh kalian sendiri. Oke. Sudah baca, Miss? Oke, kita sudah baca. Ada dua paragraf ya. Oke. Kita lihat paragrafnya masing-masing. Kata-katanya juga
tidak terlalu tinggi ya. Oke. Kalian bisa mengartikan cepat. Oke. Ada beberapa kata yang sulit. Oke. Bisa dikasih untuk apa? Words-nya. This word may help you to find the meaning of the text. Vocabulary, art, verb, mengingatkan, colony, command, community, cooperate. Ya, di sini banyak informasinya dengan meaningnya in Indonesia. Oke, jadi saya dikasih di sini sudah saya bisa dipilih ya. Ini adalah satu dari beberapa yang sulit. Maksudnya yang kata-katanya yang agak tidak familiar untuk kalian ya. Oke. Saya artikan. Sorry. Semut adalah serangga yang umum. Mereka termasuk keluarga Formicidae. Mereka invertebrata. Invertebrata artinya tidak bertulang belakang. Lebih dari 10.000 spesies semut diketahui ada di seluruh dunia. Ukurannya berkisar dari 2 hingga 25 mm. Warnanya biasanya kuning, coklat, merah, dan hitam. Semut memiliki 6 kaki. Mereka biasanya tinggal di sarang terstruktur, maksudnya terprogram ya, komunitas yang mungkin terletak di bawah tanah atau tanah. Jadi soil sama ground artinya sama ya. Digundukan di permukaan tanah ataupun di pohon. Semut berkomunikasi dengan bekerja sama dengan menggunakan bahan kimia yang dapat mengingatkan orang lain, membahayakan atau membawa mereka ke sumber makanan. Mereka biasanya memakan nektar, biji-bijian, jamur, ataupun serangga. Siklus hidup semut memiliki 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Dan berlangsung selama 8 hingga 10 minggu. Sang ratu menghabiskan hidupnya dengan bertelur. Para pekerja adalah perempuan dan melakukan pekerjaan dengan koloni, dengan individu yang lebih besar, berfungsi sebagai tentara yang bertahan koloni. Dan bisa melihat teks report ini adapted ya. Di sini ada linknya. Oke. Biasanya kalau teks-teks report itu ada adapted ciri-cirinya ya, karena dia sumbernya ada dari sumber yang terpercaya biasanya. Oke. Beda dari teks-teks lain. Memang teks lain juga ada kutipan dari sumber. Oke. Tapi biasanya kalau teks report itu pasti bawahnya ada adapted baru linknya. Karena kalian bisa melihatnya. Oke. Oke. Jelas ya, saya sudah artikan ya untuk kalian ya. Let's study activities 2. Complete the table below with the text section of the information. Complete lah atau lengkapilah tabel di bawah ini dengan bagian-bagian dari informasi dari teks tadi, teks report. Oke, kita lihat ya. Oke. Di sini ada as, kan Emily analyze dulu ya tadi kan ya. Sebelah kiri adalah teksnya. Terus sebelah kanan part of the text, bagian-bagiannya. Misalnya bilang tadi apa? Too big. 2 yang menjadi bagian dari report text. Yang pertama adalah general klasifikasi. Yang kedua adalah deskripsi. Kalian tulis. General klasifikasinya, stating the classification of the thing, animal, public place. A description, thing, animal, public place, etc. with the discussion in detail. Oke, bagi 2 ya. Oke. Nanti kalian tulis. General klasifikasinya pilih tentang thing, animal, atau public, atau place. Kalau ini tentang animal ya. Deskripsinya kalian terangkan. Size-nya berapa, warnanya, size, color, terus apalagi colony, apalagi terus life cycle of the ants has. Oke, berapa kakinya, mungkin seperti itu ya. Oke, berapa minggu periodenya. Oke, dari urutan metamorfosa ya, seperti metamorfosa ya hidupnya ya, seperti itu. Berapa? Nah, dideskripsikan. Nanti kamu tulis uraiannya. Oke, seperti itu ya. Next, kalian lanjutkan juga dengan question. Number 1, what is the writer purpose of in the writing text? Oke, apa sih tujuan penulis? Menulis teks ini, apa sih tujuannya? Ya, kalau report text tujuannya apa? Oke. Second, which information can you find from the text? Complete the table.
Oke. Jadi kalian isi information about ends in the text. Ya. Informationnya sebelah kiri, yes or no, you choose yes, no. Baru description-nya. Oke. Still confused? Saya kasih tahu ya. Oke. Seperti ini isinya. The writer's purpose in writing the text is to present information about object. The way they are based on the reference of based on the result of systematic observation or analysis. Okay. The information I found in the text. Jadi informasi yang saya dapat dari teks baru kalian tulis. Oke, ini kayak lembar kerja siswa ya jatuhnya ya, aktivitas siswa. Nah, ini kamu isi ya untuk teks yang lain. Oke, nanti kalian baca, saya sudah kasih tahu artinya, kalian pilih size apa sih, ukuran, habitat, hidupnya ya, di mana ya, food makanannya, life cycle tadi ya, yang kayak metamorfosis. Nah, ceritakan. Oke, ini detailnya. Exercise, misalnya kasih exercise ya. Oke, ini terminate. Apa sih terminate, Miss? Oke. Read on the text about terminates below, label the parts of the text, then answer the question. Jadi, baca dulu teks terminate-nya, terus label bagian-bagian dari labelnya apa, dari bagian-bagiannya, oke. Kemudian jawab pertanyaan. Kalian tahu ya part of the text-nya ya, kalian cari ya, mana yang pembuka, mana yang deskriptif, mana yang general classification. Ini blank saja, nanti kalian kasih pembatasnya ya. Nanti kalian tulis ulang ya teksnya, terus kasih pembatasan, kasih informasi seperti tadi yang activity yang pertama ya. Oke. Sanggup? Oke, mau mengerjakannya? Mau ya? Saya kasih apa? The following words may help you. I give you vocabulary. Di sini ada 8 ya. Kemampuan, balok, mengunyah, dasar, pipa, mencapai, rayap, terowongan. Oke. Pipe, bridge, terminate. Terminate ternyata rayap ya. Nah. Tunnel, foundation, chew, ability. Oke, di sini ada noun, the verb. Noun kata benda, verb kata kerja. What is purpose of the writer in the writing the text? Oke, sama, the same. Oke, sama ya pertanyaan, same question ya. Seperti sebelumnya. Oke, which information can you find from the text? Complete the table. Oke, informasi kamu dapatkan dari teks mana? Isilah tabel ini dengan informasi yang kamu dapat tadi yang di teks saya ya. Oke, color, size, shape, habitat, good. Oh, ini ada bertambah ya. Tadi kan ada 4 ya. Sekarang ada 5. Oke, that is fine. Oke, on the left side information, middle yes or no, and the right side description. Oke, bisa dikasih ini kalian isi untuk part of the text. Oke, general visionnya apa? Saya udah kasih ya tandanya ya. I give you mark. Oke, and then a row. Kamu isi di situnya. Isi di bagian itu. Fill in the stake-nya ya. Oke, udah ya. Kalau nanti kita baca ulang. Miss Eli, saya belum tahu artinya. Buka kamus, find the difficult word. Oke, pasti kamu bisa. Oke, kita belajar. Ya, sejauh ini saya lihat anak PGRI mampu belajar apa juga mampu menjawab. Oke, kalian termasuk pintar ya nak ya, karena kita tidak tatap muka, tapi kalian kebanyakan bisa mengisinya dengan baik dan benar karena kalian mau mencoba. Oke, you can ask teacher, you can ask your friend, you can ask your parent, maybe sister, brother ya. Kamu tanya keluarga kalian, bertanya guru, pasti misalnya pasti buka ruang pertanyaan. Oke, teman kalian bisa buat diskusi ya, tapi jangan jangan nanya pekerjaan rumah saja. Oke, kalian bisa diskusi. Apa sih isinya? Kenapa kamu bisa mengisi ini? Memang dari mana? Gitu. Kalian bisa menanyakan ini jalannya ya, jalan bisa mengisi ini, bagaimana cara mencarinya. Tapi jangan
segampang minta mengetahui isinya saja, oke ya. Karena sama seperti temanmu itu yang pintar jadinya, oke. Oke, thank you. I think this is enough. Jadi, terima kasih untuk perhatiannya. Sally tunggu. Oke, nanti Meli akan analisis semua soal-soal kalian. Saya akan lihat, soal-soal jawaban-jawaban kalian ya, maaf ya. Meli analisis sampai di mana kalian bisa menangkap materi yang saya berikan hari ini ya. Oke, apakah kalian mengerti? Karena ini juga sudah materi yang kedua ya. Sedikit banyak adalah beberapa persen kalian bisa menguasai. Sally pengennya malah semuanya bisa menjawab. Oke. Yang pelajari tadi adalah strukturnya, okay, dan bagian-bagian dari report text. Cara menentukan bagian-bagian seperti tujuan tadi ya, tujuan di atas ya. Menetapkan unsur kebahasaan dan struktur teks pada bagian-bagian informasi report. Okay, thank you for today. Thank you for attention. Okay. Keep spirit in your study and goodbye.